Halo guys, selamat datang di Star Cinema. Kali ini kita akan membahas film Mortal Kombat. Film ini menceritakan tentang aksi seorang petarung jalanan yang terbiasa menerima pukulan demi uang harus menyelamatkan dunia dari ancaman makhluk dari dimensi lain. Film ini disutradarai oleh Simon McQueen, diperankan oleh Joe Taslim yang berperan sebagai Sub-Zero dan Lewis Tan sebagai Cole Young dan sederet nama-nama besar lainnya. Langsung saja kita mulai ke filmnya. Scene dimulai di dalam hutan di sebuah camp miliknya sang pemilik klan ninja Shiryu. Hanzo Hasashi melakukan aktivitas paginya, yaitu mengambil air dengan putranya Jubei. Jubei yang kelelahan memilih untuk beristirahat di dalam rumah sambil menengok adiknya yang masih bayi. Hanzo terlihat bahagia karena telah memiliki istri yang setia mendampinginya dan dua anak yang lucu. Hanzo pun melanjutkan mengambil air di sumur. Terlihat tanda naga di lengannya. Sementara itu, istri Hanzo yang bernama Harumi bergegas masuk ke dalam rumah karena mendengar bayinya menangis tiada henti. Dan ternyata dikarenakan suhu di dalam rumah yang entah kenapa terasa terlalu dingin. Lalu tiba-tiba di depan rumah seorang membunuh anggota klan Shiryu. Terlihat cipratan darah di pintu rumah. Harumi yang panik kemudian memasukkan bayinya ke dalam tempat yang aman. Bihan kemudian menghadang Harumi dan Jubei. Mendengar teriakan istrinya, Hanzo pun bergegas untuk pulang. Namun di depan rumah dia melihat anggota klan Shiryu telah dibantai. Dia kemudian melihat jasad anak istrinya membeku. Mereka berdua tewas dalam kondisi yang mengenaskan, membuatnya sangat terpukul. Menyadari ada pergerakan dari belakang, Hanzo pun langsung bergerak dan membantai para asasin klan Lin Kuei yang mengepungnya. Hanzo lalu mengambil kunai yang diikat dengan tali. Dia mengayunkan kunai itu dan menebas semua pasukan Lin Kuei yang ada di sana. Hanzo lalu berjalan mencari keberadaan pemimpin Lin Kuei, yaitu Bihan, seorang asasin yang membunuh keluarga Hanzo dengan kekuatan mengeluarkan es yang keluar dari dalam tubuhnya. Ternyata Bihan ada di depan sedang duduk di atas batu. Bihan menjelaskan kalau dia datang ke sana untuk membantai Hanzo dan seluruh anggota klan Shiryu beserta keturunannya. Hanzo yang marah itu pun langsung mengayunkan kunainya dan pertarungan pun tidak terhindarkan. Mereka memiliki kemampuan hampir seimbang. Hanzo sempat terkena tusukan, namun dia masih bisa melawan. Namun Bihan kemudian berhasil mencabut kunai dari tangan Hanzo. Dia menusuk pundak Hanzo. Hanzo yang sekarat menyuruh Bihan untuk mengingat wajahnya. Hanzo pun akhirnya tumbang. Bihan kemudian pergi meninggalkan Hanzo. Sore harinya ternyata Hanzo masih hidup. Di sisa-sisa akhir tenaganya, dia mendengar tangisan bayi. Itu adalah anaknya. Hanzo berusaha bangkit menuju rumahnya, namun ternyata dia tak sanggup lagi. Hanzo pun akhirnya tewas. Tapi tiba-tiba muncul kobaran api menyelimuti tubuhnya dan membuat tubuh Hanzo menghilang. Beberapa saat kemudian, di tengah hutan lebat, sang dewa petir Raiden datang memeriksa keadaan sisa jasad Hanzo. Dia mengambil kunai milik Hanzo dan masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Raiden mengambil bayi Hanzo dan membawanya pergi. Ribuan tahun setelah kematian Hanzo Hasashi, seorang petarung jalanan yang bernama Cole Young, dibantu istrinya Allison dan anaknya Emily, siap-siap bertarung untuk menyambung hidup, dan pertarungan pun dimulai. Cole menghajar lawannya tanpa ampun. Cole sempat mengunci lawannya hingga tak berdaya. Namun tak disangka lawannya bisa membalikkan keadaan dan mulai menghajar Cole bertubi-tubi.
Cole pun tidak kuasa, akhirnya memutuskan untuk menyerah. Di dalam dimensi lain yang bernama Earthworld, Bi-Han yang sekarang berubah menjadi Sub-Zero menemui pimpinannya Shang-Tsung. Shang-Tsung resah karena dia takut ramalan mengenai garis keturunan Hanzo Hasashi yang bisa membantu bumi memenangkan turnamen itu benar-benar terjadi. Karena jika sampai bumi menang, maka turnamen Mortal Kombat akan berakhir karena tidak ada lagi sisa musuh yang dilawan. Seusai bertarung, Cole yang sesekali melihat penampakan sosok aneh kemudian menemui putrinya. Tiba-tiba datang seorang pria yang sudah memperhatikannya sejak ia bertarung. Pria itu bernama Jack. Jack tertarik dengan tanda berbentuk naga di tubuh Cole. Dia penasaran apakah itu semacam penyakit atau tato buatan. Emily lalu langsung menjawab kalau logo naga milik ayahnya itu sudah ada sejak lahir. Cole kemudian pergi meninggalkan Jack. Di dalam rumah makan, saat sedang menyantap makanan, Emily merasakan hal-hal aneh. Tiba-tiba turun salju, padahal saat itu musim panas. Dan kemudian meja di depan Emily mulai membeku. Dari jauh terlihat Sub-Zero mendatangi tempat itu. Sub-Zero melempar ribuan es batu ke arah Cole dan keluarganya. Beruntung Jack mendatangi mereka dan mengajak mereka masuk ke dalam mobil. Jack membawa mereka kabur. Di dalam mobil, Jack menunjukkan logo naga di tubuhnya. Dia menjelaskan kalau makhluk tadi mengincar semua orang yang memiliki logo tersebut. Di tengah jalan, tidak disangka Sub-Zero tiba-tiba ada di hadapan mereka. Jack lalu menyuruh Cole membawa keluarganya ke tempat aman. Setelah itu, Jack memberi Cole alamat seorang wanita bernama Sonya Blade. Di sana, rasa penasaran Cole tentang tanda naga akan terjawab. Cole menuruti omongan Jack dan langsung pergi. Sementara Jack mengambil senjata dan menghadapi Sub-Zero sendirian. Jack mencari Sub-Zero di dalam gedung, di mana di dalamnya terdapat es di mana-mana. Dari belakang, tiba-tiba Sub-Zero datang menyerang. Jack mencoba menembaknya, namun Sub-Zero membekukan senjata Jack hingga rusak. Sub-Zero menghajar Jack bertubi-tubi. Jack pun tak berdaya. Sub-Zero membekukan dua lengan Jack dan menghancurkannya. Sub-Zero lalu menjatuhkan tubuh Jack dari ketinggian. Jack pun tumbang akhirnya. Cole membawa keluarganya pulang ke rumah. Lalu dia memberitahu istrinya kalau dia akan pergi menemui seorang wanita yang bernama Sonya Blade. Bukan untuk menikah lagi ya guys, tapi dia ingin mencari jawaban atas rasa penasarannya selama ini. Di dalam Earthworld, seorang petarung wanita yang bernama Milena melaporkan kalau Sub-Zero berhasil membunuh satu petarung bumi. Milena bertanya, bagaimana jika Elder God tahu kecurangan yang mereka lakukan? Shang-Tsung tidak mempermasalahkan hal itu. Karena sudah 9 kali mereka curang, tidak ada sanksi apapun dari Elder God. Shang-Tsung lalu menyuruh Milena mengirim Sword, sang reptil, untuk membantu Sub-Zero menuntaskan misinya. Sementara itu di bumi, Cole sampai di alamat yang diberikan Jack sebelumnya. Dia pun menyelinap masuk ke dalam. Tiba-tiba seseorang menyerangnya. Cole kemudian menunjukkan tanda naga pada orang itu. Dia adalah Sonya Blade. Sonya lalu mengajak Cole masuk ke dalam kediamannya. Mereka masuk ke dalam sebuah ruang rahasia. Di dalam, Sonya menjelaskan jika 7 tahun lalu dia dan Jack menjalankan misi menangkap seorang penjahat. Tak disangka orang yang diincar memiliki kemampuan lebih dari manusia biasa. Orang itu memiliki tanda naga di tubuhnya. Jack berhasil membunuh orang tersebut, dan secara ajaib tanda itu berpindah pada tubuh Jack. Bertahun-tahun Sonya mencari tahu arti tanda naga itu, dan ternyata ada sejak ribuan tahun lalu. Tanda naga itu merujuk pada sebuah turnamen antar dimensi yang disebut Mortal Kombat. Di sini Cole melihat penampakan aneh lagi. Di ruang tersebut ternyata ada orang lain. Cole lalu menyalakan lampu dan terlihat seorang pria yang diikat. Orang itu bernama Kano. Dia adalah seorang pembunuh bayaran, pengedar senjata dan narkoba.
Sonya menemukan Kano telah membunuh salah satu petarung terpilih dan tanda naga itu berpindah pada Kano. Maka dari itu Sonya terpaksa menangkap Kano. Sedangkan Sonya sendiri menjelaskan kalau dia tidak punya tanda naga di tubuhnya. Lalu secara mengejutkan tiba-tiba lampu padam. Sonya dan Cole memeriksa sekitar. Mereka mendengar gerakan tapi tidak melihat apa-apa. Sesuatu yang tidak terlihat itu lalu menghajar Cole dan merobek wajah Kano. Sonya melempar pisau ke arah makhluk itu, namun salah satunya mengenai kaki Kano. Makhluk itu mengeluarkan lendir asam yang bisa melelehkan besi. Dengan bantuan lendir asam itu, Kano kemudian berhasil melepaskan diri. Kano kemudian bangkit, menancapkan flare di tubuh makhluk itu, dan kini melihat sosok kadal raksasa di hadapan mereka. Sonya menusuk makhluk itu dengan pisau, dan Kano merobek tubuh makhluk itu dan mengambil jantungnya. Makhluk itu pun berhasil dikalahkan. Pagi harinya mereka berangkat menaiki pesawat sewaan. Di tengah-tengah gurun mereka bertiga melompat terjun. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki mengikuti panduan Kano. Beberapa saat berjalan, Sonya melihat sosok seseorang pria di hadapan mereka. Pria itu berjalan mendekati mereka. Kano lalu maju ingin mengancam. Tak disangka pria itu bisa mengeluarkan bola api dari tangannya. Mereka pun kaget. Pria itu menjelaskan kalau dia adalah Liu Kang. Dia bukanlah musuh. Liu Kang juga salah satu petarung terpilih. Liu Kang lalu mengajak mereka bertiga menuju ke kuil Raiden yang ternyata berada di arah berlawanan. Mereka berempat berjalan melintasi gurun hingga sampailah di depan goa. Mereka pun memasukinya. Di ujung lorong yang buntu, Liu Kang menari dengan gerakan khusus dan pintu di depannya pun terbuka. Mereka masuk ke dalam Temple of Light. Di sana terdapat banyak lukisan mengenai sejarah Mortal Kombat. Cole melihat sebuah lukisan dan teringat pada penampakan yang selalu membayanginya. Mereka lalu masuk semakin dalam. Liu Kang menjelaskan kalau di sini mereka akan berlatih menemukan kekuatan tersembunyi dari simbol naga yang ada di dalam tubuh mereka. Mereka berempat masuk ke dalam ruangan Dewa Raiden. Namun Raiden kecewa melihat para petarung yang terpilih itu karena mereka tidak dalam kondisi yang siap untuk bertarung. Bahkan satu orang tidak memiliki tanda naga. Raiden menjelaskan jika bumi kalah dalam satu turnamen lagi, maka bangsa Outworld akan menguasai bumi selama-lamanya. Manusia akan dijadikan budak. Di dalam Outworld, Shang memanggil Nitara, Kabal, dan Jenderal Reiko. Shang tidak sabar ingin segera menguasai bumi. Namun Raiden membuat pelindung yang tidak bisa ditembus, jadi dia tidak bisa membunuh para petarung bumi untuk saat ini. Kabal kemudian memiliki sebuah ide karena dia mengenal seseorang yang bisa membantunya. Beberapa saat kemudian tiba-tiba dari belakang muncul bayangan monster belangan 4. Di dalam Temple of Light, Kabal menemui Kano. Kabal mengajak Kano yang dulunya ditakuti kini malah bertarung untuk kaum yang lemah. Kabal mengajak Kano bergabung di pihaknya, dan nanti jika bumi berhasil dikuasai, maka Kano akan mendapat bagian yang sangat besar. Sementara di rumahnya, Cole mendengar suara aneh di dalam garasi. Dia pun keluar dan memeriksanya. Bersamaan dengan itu, di dalam Temple of Light, Kano merusak patung naga dengan laser yang keluar dari mata kanannya. Hal itu membuat perisai petir milik Raiden menghilang. Shang dan pasukannya kemudian muncul di arena latihan. Kini Kano berpihak pada kaum Outworld. Di tempat lain, Cole diserang oleh Prince Goro, monster berlengan 4 dari Outworld. Sementara itu, di dalam Temple of Light, anak buah Shang menghajar para petarung bumi. Liu Kang dihajar oleh Kabal. Jack bertarung dengan Reiko dan Sonya melawan Milena. Sonya tak berdaya bertarung melawan Milena. Milena yang sadar Sonya tak memiliki tanda naga kemudian pergi. Kano lalu datang melempar Sonya dan menjatuhkan patung tepat di atasnya. Kung Lao bertarung melawan Kitara.
di atas Kitara menyerang Kung Lao, namun Kung Lao berhasil menariknya dan mengarahkannya tepat menuju topinya yang berputar hingga terbelah. Kung Lao mengarahkan Kitara dengan mudah. Di tempat lain, Cole tak berdaya melawan Goro. Allison mencoba menyelamatkan suaminya dari cengkraman Goro, namun hal itu membuat dia dan putrinya diincar oleh Goro. Mereka berdua masuk ke dalam mobil dan menabrak Goro, namun sia-sia melihat nyawa keluarganya terancam. Tidak disangka arkana dalam diri Cole keluar, berbentuk armor emas di tubuhnya. Cole lalu bangkit kembali mencoba menyerang Goro. Goro yang kesal kembali memukul Cole hingga terlempar. Tiba-tiba muncul senjata armor yang ada di dalam tubuh Cole. Cole menggunakannya untuk kembali menyerang Goro. Cole memotong lengan Goro dan menebas tubuhnya, dan Cole pun berhasil mengalahkan Goro. Sementara itu, di dalam Temple of Light, Jack berusaha menyingkirkan batu yang menimpa Sonya. Tak disangka momen ini membuat arkana di dalam dirinya muncul. Arkana itu berbentuk lengan robot dengan kekuatan super yang bisa mengangkat batu besar dengan mudah. Raiden kemudian datang di dalam arena dan memanggil Cole kembali, dan Cole pun kembali ke dalam Temple of Light. Raiden lalu mencoba membawa petarung bumi untuk kabur, namun Sub-Zero berhasil mencegahnya. Kung Lao lalu datang untuk menyelamatkan Cole. Tak disangka Shang Tsung menangkap Kung Lao dan menyerap jiwanya. Liu Kang ingin menyelamatkannya, namun terlambat. Kung Lao tewas disedot oleh Shang Tsung. Para petarung bumi kemudian dibawa oleh Raiden ke dalam The Void, tempat di mana anak buah Shang Tsung tidak akan bisa menemukan mereka. Di sini Liu Kang sangat terpukul melihat Kung Lao dihabisi oleh Shang Tsung. Jack bertanya kenapa Raiden tidak menyelamatkannya. Raiden lalu menjelaskan kalau semua dewa tidak boleh terlibat dalam pertarungan. Raiden memang bertugas melindungi bumi, namun Raiden tidak bisa melindungi setiap nyawa yang ada di dalamnya. Cole lalu mengajak yang lain untuk berjuang. Raiden lalu memberikan kunai peninggalan Hanzo Hasashi pada Cole. Cole kemudian memiliki ide. Dia meminta bantuan pada Raiden untuk memisahkan para musuh dengan portal petir miliknya. Dan dia akan melawannya satu lawan satu. Dan pertarungan pun berlangsung. Mereka bertarung mati-matian. Jack berhasil mematahkan palu Reiko dan menghajar Reiko bertubi-tubi. Jack berhasil mengarahkan Reiko. Di tempat lain, Sonya menghajar Kano. Di dalam gelap, dia menghajar Kano bertubi-tubi. Sonya melempar sesuatu pada Kano yang membuatnya tidak bisa mengeluarkan lasernya lagi. Mereka pun melanjutkan pertarungan. Saat sedang terpojok, Sonya menancapkan batu kecil ke wajah Kano. Kano pun tumbang. Alhasil, logo naga kini berpindah ke tubuh Sonya. Di tempat lain, Liu Kang menendang kabal dengan tendangan 1000 bayangan hingga terpental ke kubangan aspal. Liu Kang lalu mengeluarkan naga api dari tangannya dan membakar kabal hingga hancur. Sementara itu, Cole bertarung melawan Milena yang marah. Dari belakang, Sonya datang mengeluarkan tinju laser yang seketika melubangi perut Milena. Sonya langsung mengeluarkan arkana dalam dirinya. Di bumi, Sub-Zero mendatangi keluarga Cole. Di hadapan Cole, Sub-Zero muncul memperlihatkan gelang anaknya, Emily. Cole lalu berlari mengejar Sub-Zero dan masuk ke dalam suasana yang membeku. Di dalam sana, dia melihat istri anaknya yang telah membeku. Cole yang marah lalu menghajar Sub-Zero. Namun Sub-Zero terlalu kuat bagi Cole. Saat terdesak, Cole mengeluarkan kunai untuk menyerang. Namun Sub-Zero membalikkannya pada diri Cole. Cole menahan kunainya sendiri dengan tangan hingga berdarah. Tak disangka kunai itu bereaksi setelah terkena darah Cole. Tiba-tiba dari belakang sesuatu menyerang Sub-Zero. Sosok itu berteriak. Itu adalah Hanzo Hasashi. Saat ini ia berwujud Scorpion yang bangkit kembali untuk membalas dendam. Dua ninja itu pun bertarung.
Scorpion menunjukkan wajahnya pada Sub-Zero. Sub-Zero kemudian mengeluarkan padang es dan kembali bertarung. Scorpion melihat keluarga Cole yang membeku. Teringat dengan masa lalunya, Cole lalu membantu Scorpion bertarung melawan Sub-Zero. Sub-Zero pun kewalahan, dia pun membekukan Scorpion. Sub-Zero mencoba melawan Cole, namun Cole malah menghajarnya. Sementara itu, Scorpion mengeluarkan api dari tangannya untuk membebaskan diri. Hal itu juga membuat keluarga Cole siuman kembali. Sub-Zero yang tak berdaya kemudian melepaskan topengnya. Dengan bantuan Cole, kunai Scorpion tetap menancap di dada Sub-Zero. Cole pun melempar Sub-Zero dan membuatnya tak mampu bangkit lagi. Saat Sub-Zero terdiam tak berdaya, Scorpion membuka topengnya dan mengeluarkan api dari mulutnya dan membakar Sub-Zero hingga gosong. Scorpion kemudian memberi pesan pada Cole untuk menjaga garis keturunan klan Shirai Ryu dan kemudian pergi. Rekan-rekan, Cole lalu mendatanginya. Raiden terkejut melihat jasad Sub-Zero yang telah tewas. Tak disangka Shang Tsung juga datang ke tempat itu. Shang Tsung menjelaskan kalau dia belum kalah dan akan kembali lagi dengan membawa pasukan yang lebih kuat. Terlihat jasad Sub-Zero dan Prince Goro diselimuti kabut hitam dan kemudian menghilang. Raiden lalu mengirim Shang Tsung kembali ke dalam Outworld. Di depan yang lain, Raiden menjelaskan kalau pertarungan belum berakhir. Dia memerintahkan yang lain untuk melacak orang-orang yang memiliki tanda naga di dalam tubuhnya dan mengumpulkan mereka. Keesokan harinya, seorang promotor pertandingan ingin menyuruh Cole untuk bertarung lagi. Namun Cole menolak untuk bertarung, menyatakan akan pergi ke Hollywood untuk menemui seseorang. Dan berakhirlah alur film Mortal Kombat ini guys. Semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar dan sampai jumpa lagi di konten kami berikutnya.